Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Ya, kita bertemu lagi di materi komunikasi data pertemuan keempat. Ya, kita memasuki materi OSI ya, Open System Internet Connection. Jadi secara umum OSI itu terdiri dari 7 layer atau 7 lapisan, yang mana seperti pada gambar ya, dari paling bawah dari physical, data link, network, transport, session, presentation, dan yang paling terakhir application. Oke, nanti kita akan bahas satu-satu ya, masing-masing layer itu fungsinya, kinerjanya apa ya. Yang pertama ya, jadi OSI itu tadi ya, OSI layer itu diciptakan ya oleh lembaga atau organisasi ISO, International Organization for Standardization, yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data itu berinteraksi melalui jaringan. Jadi standar ini dikembangkan untuk industri komputer agar komputer dapat berkomunikasi pada jaringan yang berbeda secara efisien. Walaupun beda jaringan ya, itu dapat berinteraksi ataupun berkomunikasi. Dalam arsitektur jaringan komputer terdapat beberapa lapisan-lapisan ya, yang kita sebut dengan layer tadi, memiliki tugas spesifik serta memiliki protokol tersendiri. Serta dalam mendesain jaringan, suatu jaringan, kita harus memperhatikan arsitektur standar yang telah dibuat oleh ISO tadi itu. Ya, di ini gambarnya dari OSI layer. Kita mulai dari layer pertama paling dasar ya, yaitu layer fisikal. Ya. Jadi layer fisikal ini layer paling bawah dalam referensi model OSI. Layer ini data diterima dari link ya, berupa frame. Jadi pada layar fisikal ini data yang sampai ke bagian fisikal ini sudah berupa frame. Frame itu bisa kita analogikan sebuah titik ya, titik-titik ya. Kalau dikonversikan itu sama halnya dengan bit ya. Mungkin dalam materi desain grafis itu kan semakin besar gambar ya, di zoom semakin besar akan muncul titik-titiknya, frame-framenya itu. Jadi frame itu nantinya akan diubah menjadi bit stream ya, dan akan dikirim ke tujuan atau ke layer selanjutnya berupa sinyal melalui media komunikasi, baik itu berupa media kabel ataupun media sinyal. Lapisan ini juga mengidentifikasi bagaimana network atau NIC ya, ataupun kartu jaringan dapat berinteraksi dengan media kabel ataupun radio atau wifi ya istilahnya ya, pada penerima. Layer ini mengubah sinyal dari pengirim menjadi bit ya, dan sebelum dikirim ke data link, layer ini dari bit diubah ke byte tadinya ya. Jadi dari frame yang bit tadi itu berubah menjadi bit stream atau byte ya. Jadi secara umum fungsi dari layer fisikal itu bertanggung jawab atas proses data menjadi bit serta mentransfernya ya tadi ya, jadi bit ke byte ya, melalui media kabel ataupun wifi ataupun sinyal ya, serta menjaga koneksi fisik antar sistem, membedakan bit antar device. Protokol pada layar fisik adalah IEE, ini standarnya ya, yang organisasi yang mengatur layar fisikal ini ada IEE, DIA, ETA, NC dan sebagainya ya. Ini ada RJ45 contohnya. Untuk perangkat NIC-nya ya, hub ya, ada fiber, koaksial, twister pair, sama wireless card. Oke, selanjutnya layer data link. Layer data link ini merupakan layer kedua ya pada OSI layer. Pada layer ini data diterima dari network layer berupa paket ya. Jadi sudah dalam bentuk paket ya, tidak dikonversi lagi, kemudian dienkapsulasi menjadi frame. Jadi dari paket tadi itu dirubah menjadi frame ya,
dan memberikan layer 2 header. Artinya tadi itu dijadikan 2 header ya. Kemudian dikirim ke physical untuk diteruskan ke penerima. Pada layer ini bit itu dirubah menjadi frame ya. Kemudian diekapsulasi atau dilepas ya. Dikirim ke network layer menjadi paket. Spesifikasinya ya, standarnya pada layer detailing itu ada 2, ada logical link control serta LLC dan lapisan media access control atau MAC, istilahnya MAC address ya istilahnya. Ya, jadi secara umum fungsinya itu bertugas untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut frame. Ya, flow control, pengamatan perangkat keras sama halnya sebagai media akses control address atau MAC address ya. Menentukan bagaimana perangkat-perangkat seperti hub, brick, repeater, switch layer itu bisa beroperasi. Terus standarnya ya itu ada 802.3 itu untuk Ethernet ya. 802.4 itu untuk ARCnet ya, itu standarnya semua. Selanjutnya layer network ya. Layer ini bertujuan mengantarkan paket ya ke tujuan, istilahnya dikenal dengan routing ya. Mungkin adik-adik nanti akan belajar tentang routing di jaringan. Jadi pada layar ini mengontrol paket yang akan dikirim ke data link. Jadi di layar network ini paket yang sudah masuk itu akan dibagi-bagi, ya diarahkan sesuai dengan alamatnya atau IP address-nya. Ya. Jadi secara umum fungsi dari layar network itu mendefinisikan alamat-alamat IP, menentukan route yang harus diambil ya, ataupun menentukan jalan yang teraman ya, yang paling cepat selama menggunakan ya alat router tadi ya, di router. Jadi hanya router yang bisa menentukan route ini. Dan switch layer menjaga antrian traffic di jaringan ya, mencegah koneksi antar jaringan itu sibuk ya, artinya dia tuh menstabilkan jaringan sehingga minimalisir terjadinya bentrokan ya, itu bentrok antar jaringan. Ya, untuk protokolnya sendiri ada routing IP, itu perangkatnya itu ada router. Ya, salah satu contoh router itu ya mikrotik itu yang biasa dikenal ya, mikrotik. Jadi beda router sama access point ya. Atau mungkin kalian pernah lihat di warkop itu ada wifi bentuk kotak, itu router juga salah satunya contohnya ya. Jadi itu untuk materi minggu ini ya. Untuk materi tentang OSI silahkan tugasnya dirangkum ya, materinya yang sudah Bapak jelaskan. Minggu depan materi kelanjutan dari OSI layar ya. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan, tetap belajar walaupun dari rumah. Ingat, kalian sebentar lagi akan melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan atau magang ya. Tolong benar-benar dipersiapkan dengan baik dari segi materi maupun segi kemampuannya. Jangan magang hanya bermodal nekat saja ya. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.